Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur hadirat yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul CGP Angkatan 11 Ibu Sri Lestari SPD. Marilah kita awali acara siang hari ini akan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Bila kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Yang terhormat SD Negeri Kubil 06, sambutan Yanto SPDSD, kepada beliau disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taqum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat. Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama forum-forum seperti ini sebagai budaya literasi bagi kita semua, sehingga apapun kegiatannya, apapun wujudnya dalam bentuk budaya literasi, mohon itu dijadikan satu kebiasaan dalam rangka mengembangkan profesi kita. Pendidik karena seorang guru, seorang pendidik, seorang karyawan ini selagi masih
hidup untuk belajar. Hal belajar ini oleh usia, tapi kita semuanya mempunyai kewajiban untuk belajar. Urusan keprofesionalan seperti ini yang nanti akan dipandu oleh Bu Sylvia CGP, calon guru penggerak, yang mana ini suatu kegiatan yang sangat positif pelajaran bagi kita semua. Ini mohon kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama ikuti dengan seksama, kita ikuti dengan sebaik-baiknya agar aktif sebagai budaya literasi sehingga kita bisa untuk mengembangkan profesi kita. Ini maksud dan tujuannya seperti itu. Kemudian kepada Bapak kegiatan yang sangat padat di bulan Agustus, semuanya insya Allah berjalan dengan lancar. Dan kita di kelas. Kemudian agenda kegiatan selanjutnya menghadap kita dan harus kita laksanakan, di antaranya adalah kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau Bahasa Jawa. Monggo nanti dipersiapkan, nanti akan dilanjutkan dengan maksi. Nah, dua agenda ini ya yang untuk belajar urusan keprofesionalan seperti ini yang nanti akan dipandu oleh Bu Sylvia CGP, calon guru penggerak, yang mana ini suatu kegiatan yang sangat positif pelajaran bagi kita semua. Ini mohon kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama ikuti dengan seksama, kita ikuti dengan sebaik-baiknya agar aktif sebagai budaya literasi sehingga kita bisa untuk mengembangkan profesi kita. Ini maksud dan tujuannya seperti itu. Kemudian kepada Bapak kegiatan yang sangat padat di bulan Agustus, semuanya insya Allah berjalan dengan lancar. Dan kita di kelas. Kemudian agenda kegiatan selanjutnya menghadap kita dan harus kita laksanakan, di antaranya adalah kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau Bahasa Jawa. Monggo nanti dipersiapkan, nanti akan dilanjutkan dengan maksi. Nah, dua agenda ini ya yang semuanya menghadapi semuanya itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira Anda itu sebagai pengantar. Sekali lagi mari kita biasakan kegiatan-kegiatan ini sehingga kita berupaya berusaha untuk selalu belajar tiada henti. Dan mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh CGP Angkatan 11 yang kami hormati kepada Bu Sylvia
Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala 06 dan yang saya hormati rekan-rekan guru beserta staf karyawan SD. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan karena pada kesempatan yang ini Bapak Ibu bersedia meluangkan waktu nih, di tengah-tengah kesibukan untuk sama dengan acara diseminasi penumbuhan budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad agar kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif adalah di sekolah kita guna menunjang dari terwujudnya misi dan kita. Next, Mbak. Salam dan bahagia, semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Jadi capaian dari belajar pertemuan hari ini adalah yang pertama, memahami konsep belajar positif yang di dalamnya bahan, paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi yang terdiri dari motivasi dan 5 potensi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk yang aman, yang berpihak pada murid. Itu yang akan kita bahas hari ini. Positif. Next. Sebelumnya, saya akan memberikan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Dengan adanya hukuman itu nanti dapat mendisiplin. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju? Oke. Yang kedua, hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat, misalkan anak terlambat, oh dihukum, kamu tuh membersihkan kamar mandi atau membersihkan halaman. Oh enggak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke. Setuju? Pemberian hukuman dengan halaman sekolah dapat, misalkan anak terlambat, oh dihukum, kamu tuh membersihkan kamar mandi atau membersihkan halaman. Oh enggak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke. Setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif tadi, misalkan kayak anak misalkan terlambat atau dia baca, misalkan kalau saya baca apa gitu. Setuju nggih? Ada yang tidak setuju satu. Yang lain sebelah sini setuju napa mboten niki? Itu sama-sama hukuman nggih. Cuman yang lari mengelilingi SD Gumilir 06 5 kali, itu kan hukuman. Dan yang kedua itu hal positif. Suruh bersihin halaman. Oh nggih. Dan yang ketiga, memberi penghargaan belajar anak.
Yo, dikasih penghargaan, misalkan dikasih pulpen atau dikasih sesuatu yang bisa bisa mengerjakan PR atau mungkin bisa menjawab soal. Kita kasih penghargaan kepada siswa kita dengan biasanya kasih bintang atau kasih apa. Ibu setuju nggih? Oke. Next. Kita bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal, disiplin positif. Oke, sebelumnya coba saya minta Bapak Ibu untuk diibaratkan dalam genggaman itu ada emas batangan 25. Nah, ya ibaratnya itu ya. Nah, dengan teman sebelah, ini bukan muhrim ya. Dengan teman sebelahnya satu genggam, yang satu berusaha ingin melepas genggaman temannya itu, entah itu dengan cara atau dengan membujuk atau dengan merayuan. Bagaimana genggaman itu lepas? Coba dipraktekkan Bapak Ibu, bisa apa enggak? Satu jadi penggenggam, satu jadi bisa apa? Kemudian dipaksa itu dipaksa. Ini jadi dibujuk di. Pak Deni gimana bujuknya? Oh, itu ya genggamannya nggak berhasil nggih? Berhasil? Gimana tadi caranya, triknya? Iya. Mungkin bisa nggak terbuka? Bisa terbuka dengan mudah dengan cara bagaimana? Itu terjadi genggaman bisa membuka, itu terjadi dari teman kita yang membuka atau dalam dengan keikhlasan kita. Ya, lebih simpelnya keinginan kita sendiri, jadi tanpa paksaan gitu, tanpa paksaan, tanpa bujukan. Nah, itu murid-murid kita akan melaksanakan sesuatu yang timbul dari faktor dari eksternal itu banyak macamnya. Next. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplinnya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Siapa itu? Sokrates dan Plato. Disiplin diri menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, berarti anak menaati sesuatu aturan, hari Senin harus pakai topi, hari Senin harus pakai sepatu hitam. Kalau dia masih timbul dari diri eksternal karena ingin patuh, nanti kalau aku nggak, nah itu berarti masih eksternal, ya, karena ingin patuh kepada aturan. Hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita harus tujuan mulia. Jadi kalau belum terbangun dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan, waktunya itu pendek, ya. Kalau timbul dari eksternal, dari orang lain, itu jangka
timbul dari internal, insya Allah jangka panjang. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Memiliki suatu tujuan, itu kata Dr. William Gasser pada teori kontrol. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Udah, nyala aja. Aku langsung ngomong habis ini dimatiin dulu, aku tak jelasin. Nanti baru video yang kedua. Kalau ini ngomong
Itu Bapak Ibu salah satu budaya positif kita. Itu dengan hafalan suratan pendek dalam Al-Qur'an. Bisa juga dengan Asmaul Husna nggih, Bu Yulinda. Tahun kemarin Asmaul Husna nggih. Ya, dengan Asmaul Husna. Dengan kelas yang lain sudah menerapkan budaya positif selain hafalan dan membaca Asmaul Husna. Di kelas Bapak Ibu sudah ada semua nggih keyakinan kelas nggih? Ya, kenapa ditentukan bersama-sama murid? Ya, karena agar terjadi. Kalau biasanya peraturan kan yang bikin cuma guru nggih. Tapi kalau keyakinan kelas yang bikin siapa nggih Bapak Ibu? Murid yang berkeinginan seperti itu. Jadi kalau sudah murid yang membuat, berarti mereka menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Semoga nggih Bapak Ibu yang sudah diterapkan di kelas kita masing-masing. Menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Enggak, Bu. Di sekolah kita menjaga kebersihan. Apalagi, Bu? Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Terus boleh minum. Itu termasuk dari jam 7 sampai jam 9. Datang tepat waktu. Nah, menjaga kebersihan kelas. Itu kan sudah disepakati sama kita bersama-sama. Jadi ada
siswa. Itulah keyakinan kelas, disepakati bersama-sama. Peraturan berarti satu pihak yang menentukan. Ada keyakinan kelas yang lain, Bapak Ibu? Keyakinan kelas atau bukan, ya? Boleh bawa HP saat pelajaran. Itu kira-kira kalau anak bawa HP itu baik apa tidak, apa gitu? Waktu-waktu boleh kalau disesuaikan dengan pelajaran yang menunjang. Bisa kamu ungkap di forum keyakinan kelas. Yang punya pendapat, maunya keyakinan kelasnya itu apa? Ya. Atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan aturan kelas. Aturan selama kamu di kelas. Jadi kalau aturan kan kamu kayaknya ada peraturan dengan gampang. Nah, jadi keyakinan kelas kalau ada keyakinan berarti keyakinan itu sudah kalian sepakati, ya atau tidak? Keyakinan itu kamu sepakati bersama guru, bersama keluarga di kelas ini. Nanti kita bareng-bareng yang bikin keyakinan kamu maunya aturannya keyakinannya. Keyakinan itu apa saja, nanti bisa kamu ungkapkan di forum kelas. Yuk. Yang punya pendapat, maunya apa ya? Guru, aku pengennya kelasnya itu bersih, bersih. Ya kemarin kita terus. Aneh. Kelasnya pengen di AC itu Mas Fadi Nabil ya. Nabil. Kalian punya pendapat terkait di sini? Udah Mbak. Dikasih lagi. Tuh, untuk menentukan kesepakatan kelas, tindakan yang pertama adalah anak disuruh bebas. Jadi keinginannya, kita tulis semua pendapat semua anak. Lah nanti tinggal kita memvalidasi
kesepakatan itu bisa diterapkan atau tidak. Jadi kita sama-sama, kalau tidak diterapkan, mengapa sih tidak bisa diterapkan? Contoh tadi Mas Fadil minta AC-nya diberi atau keyakinan kelas itu hampir sama dengan aturan kelas. Aturan selama kamu di kelas. Jadi kalau aturan kan kamu lebih kayaknya ada peraturan dengan gampang. Nah, jadi keyakinan kelas, kalau udah keyakinan berarti keyakinan itu sudah kalian sepakati, ya atau tidak? Keyakinan itu kamu sepakati bersama guru, bersama keluarga di kelas ini. Nanti kita bareng-bareng nih yang bikin keyakinan kamu taunya aturannya keyakinannya. Keyakinan itu apa saja, nanti bisa kamu ungkapkan di kolom kelas. Yuk. Yang punya pendapat maunya ada yang guru, aku pengennya kelasnya itu bersih, bersih. Ya, aku mau dibentar terus. Dimasukin. Kelasnya pengen di AC itu Mas Fadi Nabil ya. Nabil. Kalian punya pendapat terkait di sini? Udah Mbak. Dikasih lagi. Tuh, untuk menentukan kesepakatan kelas, tindakan yang pertama adalah anak disuruh bebas. Jadi keinginannya. Kita tulis semua pendapat semua anak. Lah nanti tinggal kita memvalidasi kesepakatan itu bisa diterapkan atau tidak. Jadi kita sama-sama, kalau tidak diterapkan, mengapa sih tidak bisa diterapkan? Contoh tadi Mas Fadil minta AC-nya diberi kelasnya dibeli dengan anggaran, kira-kira bisa terwujud apa enggak ya anak-anak? Sementara guru menerangkan ini, iuran beli AC berat apa enggak ya? Saya enggak habis dari kemarin. Terus ada yang maaf, enggak Bu, berat kalau urunan 100.000. Nah berarti kan ada yang memberatkan teman kita. Akhirnya kesepakatan kelas yang tentang dibikin AC tidak disepakati. Jadi yang pertama tahapannya itu digali dulu keinginan anak, sepakati di mana yang bisa dijalankan oleh semua siswa yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama
Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, penguasaan dan rasa diterima. Jadi setiap orang itu pengen diterima. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah tadi guru sebagai penghukum. Guru sebagai salah. Kalau tadi menghukum misalnya anak terlambat, kamu datang ya terlambat 15 menit. Dia sana sama kamu nyapu halaman, itu adalah penghukum. Kalau guru sebagai merasa bersalah seperti ini, Mas, kamu kemana udah lagi? Apa kamu nggak kasihan sama bu guru? Nanti bu guru dipanggil kepala sekolah karena perbuatanmu yang sering terlambat. Merasa oh ya karena perbuatanku jadi bu guru sedih, itu guru merasa bersalah. Yang ketiga, hei kenapa kamu terlambat lagi? Jadikan teman, itu nadanya bu guru. Kalau menjadi kemudian guru sebagai pemantau, kamu terlambat lagi ya. Yang guru sebagai manajer, ditanya dulu, Mas, kenapa kamu terlambat? Ya bu, karena aku kamu kesiangan bangunnya. Karena tadi malam aku di mainan HP bu. Oh kayak gitu. Mainan HP nggak apa-apa, bu guru juga seneng mainan HP. Tapi kira-kira tindakanmu itu benar? Nah gitu ditanya, iya bu salah. Coba agar kamu besok nggak kesiangan, kamu harus ya aku nggak mainan HP lagi bu guru. Nah itu guru sebagai manajer. Jadi ada membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Konsekuensi hukuman, lari mengelilingi lapangan 2 kali. Mencatat 100 kali hukuman, betul? Tadi ya hukuman Kemudian hukuman, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman, menggantikan konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Yang terakhir kali termasuk konsekuensi karena larinya ini pelajaran PJOK. Jadi itu termasuk sehat dan bugar. Itu termasuk konsekuensi. Siapa yang dapat 100 tadi? Oke, next, Mbak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu, itu perbedaannya. Membuat anak sakit fisik maupun psikis untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tumpah itu kan rasa nyamannya kalau udah selesai sudah. Kemudian anak seharusnya konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Paksaan kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, taati peraturan. Dan yang terakhir,
marah, rasa bersalah, dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman di antara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan. Next, Mbak. Mengapa kok tidak peraturan? Kan biasanya peraturan keras, sekarang diganti menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa? Untuk melindungi. Oh, untuk apa lagi? Menora ditilang polisi. Tilang polisi berarti gue faktor motivasi eksternal atau internal gitu? Eksternal. Peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini waktu corona dulu. Kenapa? Untuk apa nih tujuannya? Jaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Menaati kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau dulu ini Bapak Ibu ini kurang jelas nih, ini peraturan kelas akhirnya berubah menjadi, kalau sudah keyakinan kelas lingkupnya menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi budaya monggo ini dijadikan menjadi keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa nih Bapak Ibu? Disiplin, tanggung jawab, hormati. Ya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati nggih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Melakukan kekerasan. Karena kalau menjaga kesehatan bukan keselamatan nggih. Dilarang menggunakan atau menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Next, jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, menghormati orang lain atau berkomitmen keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan bergantian, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, dan keamanan. Itu keyakinan kelasnya ya, Bapak Ibu. Ini sudah saya ambil, monggo. Ini enggak ada situ, adanya papan tulis, saya pakai keyakinan kelasnya pakai papan tulis. Nggak pakai. Yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetak halaman 469. Bentuk program kebaikan. Biasanya kalau orang melakukan sesuatu yang hebat, pasti kita kasih jempol, nggih. Ya. Apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal.
Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Alem-alem, singkie nggak pernah dikasih penghargaan. Jadi semua gurunya mengabsen, hari ini absen pertama, hari kedua. Jadi semuanya dikasih penghargaan. Adalah beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Oke. Contoh Bapak Ibu, pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat pembukanya, kemarin nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat di kelas kita. Jadi kan anak murid yang menolong temannya itu adalah nilai kebajikan. Kemudian saya menghargai, itu termasuk kepedulian. Saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu adalah peduli. Jadi kerja kelompok itu bangun kepedulian. Yang ketiga, terima kasih untuk, itu rasa tanggung jawabmu yang berserakan di lantai. Kira-kira anak-anak kita sudah, kalau ada kertas, nah itu mau PR kita bersama-sama kan nilai-nilai kebajikan kepada siswa-siswa kita. Monggo Bapak baca, ini termasuk kategori hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, nggih? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi atau hukuman? Oh, oke, sebentar. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket untuk pelajaran PJOK. Mau Bapak Dani, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali. Nah, mencatat 100 kali hukuman, betul? Tadi ya hukuman, nggih. Kemudian hukuman, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman, menggantikan konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Yang terakhir kali termasuk konsekuensi karena larinya ini pelajaran PJOK. Jadi itu termasuk sehat dan bugar. Itu termasuk konsekuensi. Siapa yang dapat 100 tadi? Oke, next, Mbak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman menyakitkan harus terjadi.
Kalau konsekuensi sesuatu itu perbedaannya. Membuat anak sakit fisik maupun psikis untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tumpah itu kan rasa nyamannya kalau udah selesai sudah. Kemudian anak seharusnya konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Paksaan kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, taati peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman di antara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan. Next, Mbak. Next. Manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Eksternal diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang harus melakukannya. Nah, misalnya seperti anak itu terlambat, kan biasanya takut nih. Jadi mereka nanti kalau aku terlambat dimarahin bu guru, nanti kalau aku terlambat nggak boleh masuk kelas. Nah, kalau itu jangka waktunya pendek atau lama nih? Karena masih ketakutan, belum tumbuh dari diri siswa itu sendiri. Untuk mendapatkan atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemarin kan anak kemarin antusias sekali ya waktu karnaval nih Bapak Ibu. Mereka melakukan ya atau tidak nih kira-kira? Salah satunya. Berarti itu masih eksternal atau internal nih? Imbalan. Dan yang ketiga, motivasi internal itu ada tujuan disiplin positif, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti kalau aku disiplin nih berangkat sebelum jam 7, nanti aku akan menjadi orang yang sukses dari dirinya sendiri. Dan kalau motivasi itu pasti jangkanya lama. Dia berpikirnya maju ke depan. Okay. Next. Oh, absen biar tepat. Jam 7.45 Bu, saya biasa berangkat. Nah, kita sedang membahas kurikulum merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak melakukan sesuatu tidak karena perintah, akan tetapi untuk memerintah diri sendiri. Ya, jadi terlambat itu yang membuat diri kita sendiri. Aku harus disiplin. Memerintah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu biasanya malah lebih tercapai. Ya, itu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetak halaman 469.
bentuk program kebajikan. Biasanya kalau orang melakukan sesuatu yang hebat, pasti kita kasih jempol, nggih. Nah, apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Alem-alem, sing kiye nggak pernah dikasih penghargaan. Jadi semua gurunya mengabsen, hari ini absen pertama, hari kedua. Jadi semuanya dikasih penghargaan. Adalah beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Oke. Contoh Bapak Ibu, pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat pembukanya, kemarin nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat di kelas kita. Jadi kan anak murid yang menolong temannya itu adalah nilai kebajikan. Kemudian saya menghargai, itu termasuk kepedulian. Saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu adalah peduli. Jadi kerja kelompok itu bangun kepedulian. Yang ketiga, terima kasih untuk, itu rasa tanggung jawabmu yang berserakan di lantai. Kira-kira anak-anak kita sudah, kalau ada kertas, nah itu mau PR kita bersama-sama nilai-nilai kebajikan kepada siswa-siswa kita. Monggo Bapak baca, ini termasuk kategori hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, nggih? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi atau hukuman? Oh, oke, sebentar. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket untuk pelajaran PJOK. Mau Bapak Dani, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali.
Diulang siapa saja ya Pak? Kalau kamu selesai kuliah dari apa? Akan melakukan itu saja. Apabila sudah sama bagi ke kelas, Ya, itulah Bapak Ibu segitiga restitusi yang sudah saya dengan murid ketika anak mantau, ada teman dan ada merasa bersalah. Kira-kira yang paling baik yang kita posisi kontrolnya nggih. Sebagai manajer nggih, karena kesalahan itu terjadi nanti kita membangun dari kesalahannya. Kalau hukuman, mungkin anak itu akan patuh, ya ngepel, tapi dia akan timbul rasa satu ketika dia ngepel temannya pada tahu, otomatis dia akan itu nanti dia akan termanage di dalam sampai gede, sampai iya patuh karena itu adalah perintah gurunya. Tapi apakah kesalahan itu akan terulang kembali atau tidak? Saja. Apalagi misalnya kayak Pak Dani pelajaran olahraga, udah melilingi SD Gemini Gumulya 6 sampai Jalan Wangkal. Suka berolahraga, seneng malah dihukum seperti itu. Alhamdulillah Pak Dani, aku mah suka lari. Kita yang suka lari, nah ya kan, akhirnya dia akan melakukan kesalahan lagi karena hukumannya lari, nggak apa-apa, aku tambah sehat. Oke, demikianlah Bapak Ibu desiminasi tentang budaya positif yang sudah di sekolah kita. Semoga ada budaya positif lagi yang akan muncul di sekolah kita. Semakin banyak budaya positif akan menjadikan murid kita menjadi melakukan kebajikan-kebajikan sampai mereka dewasa, sehingga visi misi SD Negeri Gumilya 06 akan cara kita bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Demikianlah yang bisa saya. Bila hitofik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Lestari yang sudah memaparkan begitu konkretnya desimasi tibalah kita di penghujung acara diseminasi CGP angkatan. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Kekurangan saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.